mah dagelan, Indra. Pengorbanan hibah mikrofon Mbak Puan supaya Pak Jokowi kebijakan-kebijakan yang lancar. Kok sekarang berkuda Undang-Undang Cipta Kerja? Yang dibully bukan Pak Jokowi, yang dibully Puan Maharani. Sekarang menaikkan momentum untuk Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi itu sudah mendapatkan peringatan dengan peristiwa 21 April 2023 lalu. Pada saat Ibu Mega menjadikan anak emasnya calon presiden, tapi dia paksakan untuk menjadi kingmaker. Akhirnya dia berhadapan dengan semua politisi-politisi canggih di Indonesia. Ibu Mega memperbaiki dasi Firly Bahuri, itu kode yang luar biasa. Pak Jokowi sikapi hati-hati. Nuansanya marah. Jokowi kesal ya terhadap 3 kelompok. Pidato kenegaraan pertama yang ada frasa tololnya. Golkar dan PAN lebih cepat mengumumkan bergabung daripada yang dia perkirakan. Begitu cepat membuat kocar-kacir parlemen. Kali pertamanya 9 tahun dukungan parlemen kocar-kacir. Itu kocar-kacir lagi. Justru di ujung kekuasaannya, ketakutan yang lebih besar, kocar-kacir kekuatan di parlemen terjepit Pak Jokowi. Parlemen yang kocar-kacir, parlemen bisa membuat apa saja kepada presiden. Bila PDI Perjuangan berlainan sikap, itu kan membahayakan dirinya. Kondisi tidak diduga Jokowi, keluarlah statement-statement meminta kasihan dari rakyat. Pesan ini ditujukan kepada Ibu Mega, jaga adalah kesolidan parlemen. Pak Luhut atau Pak Prabowo mungkin juga sedang melihat-lihat mesti kemana arahnya. Nah, pertarungan politik antara Merdeka, Tengku Umar, dan Kertanegara. Tinggal Gerindra saja yang mendukung. Pak Erlangga Hartarto sempat mencari perlindungan ke Ibu Mega. Perpecahan koalisi sangat signifikan terjadi. Ada proses hukum yang akan mengitari Jokowi dan dinastinya. Dan ini yang mungkin menjadi ketakutan. Akhirnya Jokowi akan merana setelah pemilu. Saya tidak yakin Jokowi punya kekuatan real melindungi dia dan dinastinya. Apalagi banyak kebijakannya yang bermasalah. Maaf Pak Jokowi, sampean tuh udah habis, auranya udah hilang. Penampilannya aja yang merakyat, hatinya itu oligarki. Mimpi di siang bolong Mas Jokowi, sampean nggak pantas lagi jadi presiden. Belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Baik, halo, salam sehat. Senang sekali kita kembali ketemu di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan juga kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Maulana. Pekan ini kita ingin mencoba untuk menyoroti ya, bukan tentang kancing bajunya Erick Thohir yang dipegang oleh Pak Bas. Tapi kita kembali mundur nih di hari Rabunya ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di hari Rabu paginya di depan MPR. Ada yang menarik yang perlu kita cermati. Presiden Jokowi kembali menyampaikan narasi bahwa untuk mencapai tujuan Indonesia maju, atau kalau kita terjemahkan Indonesia Emas 2045,
maka dibutuhkan beragam cara dan karakter pemimpin seperti yang digambarkan oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di depan MPR hari Rabu pagi. Tapi sebenarnya memang selain berisi banyak curhat emosional dalam pidato yang sepatutnya adalah pidato kenegaraan, Joko Widodo juga seolah seperti sedang menyampaikan sebuah rumus untuk mencapai Indonesia maju. Dan menurut catatan kami di redaksi, kami melihat bahwa narasi seperti ini, bahwa untuk mencapai Indonesia maju harus A, B, C, D, pemimpinnya harus seperti A, B, C, D, contohnya seperti itu. Ini narasi yang sering kali disampaikan oleh Presiden dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan. Begitu juga dalam kemudian kita lihat produk undang-undang yang kemudian dihasilkan, ada Omnibus Law untuk konteksnya investasi, lalu undang-undang kesehatan yang baru dan lain sebagainya. Lalu kemudian terakhir kali muncul istilah dan sempat ramai dan perbincangan soal cawe-cawe. Kita coba menghubungkan koneksi yang terputus ini. Artinya di sini ada semacam upaya, apakah benar di sini ada semacam upaya menghegemoni kebenaran oleh Presiden Jokowi bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju adalah dengan cara-cara seperti yang digambarkan oleh Presiden Jokowi dan sampai bagaimana memilih calon pemimpin selanjutnya. Dan seringkali kita diingatkan untuk hati-hati kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu bisa tidak tercapai. Persoalannya, kita telah sepakat untuk memilih demokrasi. Konsekuensi dari demokrasi itu adalah tanda kutip bising dengan berbagai pendapat yang ada muncul, itu adalah konsekuensi yang harus ditempuh. Karena bukankah jangan sampai ketika kita hanya fokus terhadap goal atau tujuan saja, maka dan dengan cara mengesampingkan demokrasi, maka ini bisa menjadi berbahaya bagi kita berbangsa dan bernegara ke depannya. Saya coba cross-check, kita agak bicara lebih besar kali ini. Kita akan coba cross-check hari ini dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, kemudian ada dosen hukum tata negara Ferry Amsari, analis politik yang juga peneliti dari Kedai Kopi adalah Hendri Satrio. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Pak Rizal, Bang Hendri Satrio, kemudian juga udah Ferry Amsari. Saya mungkin langsung tanyakan ke Pak Rizal Ramli ya. Soal narasi yang tadi sempat saya sampaikan di awal, Pak Rizal. Berulang kali saya mencermati dan teman-teman redaksi di medcom.id maupun metrotvnews.com melihat ada catatan-catatan seolah-olah untuk mencapai Indonesia maju adalah cara-cara seperti yang disampaikan Presiden. Dan kemudian kalau kemudian kita lihat berbagai upaya, ada kata cawe-cawe yang sempat muncul, dan lain sebagainya yang sering kita bahas sebelumnya. Itu seolah-olah kami nangkap ada upaya untuk mencapai Indonesia maju itu caranya ya begini gitu. Kalau Pak Rizal bagaimana Pak Rizal? Ada melihat tidak itu soal adanya upaya monopoli dan menghegemoni kebenaran itu? Indra, kalau saya dengar itu, ini mah dagelan Indra. Satu, Jokowi mencoba memonopoli cara untuk memperbaiki Indonesia. Faktanya 9 tahun dia kuasa, Indonesia makin mundur dalam banyak hal. Kemiskinan nambah, pengangguran nambah, ya gap antara yang kaya yang miskin makin ini. Jadi bagaimana you monopoli tentang jalan maju Indonesia selama situ jadi presiden 9 tahun yang ada kemunduran di berbagai bidang. Jadi ini lelucon yang sama sekali tidak lucu, Indra. Pak Rizal, tapi kalau dalam pidato kemarin kan Presiden Jokowi menyampaikan banyak sekali kemajuan dan dibungkus dalam data dan angka kan. Kemudian bahkan disampaikan kepercayaan internasional naik. Lalu Pak Luhut bilang nggak mudah ini membangun fondasi loh. Wah itu kan menurut para pejabat, ya kan. Datanya juga data yang selektif, data yang selektif, yang kelihatan sisi positifnya doang, tetapi tidak data yang komprehensif dan berimbang, juga melihat berbagai hal yang lain. Sederhana aja lah, selama Jokowi jadi presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia maksimum 6%, padahal kalau betul mau capek jadi negara besar di dunia tahun 2045 dengan target pendapatan rakyat dan sebagainya, itu harus pertumbuhan ekonominya
8% per tahun. Pak Jokowi nggak mampu kok, becusnya cuma 6%, tapi mengobarkan mimpi 8% gitu loh. Dia jual mimpi Indonesia bakal maju, bakal jadi negara besar hebat tahun 2040, tapi kemampuannya hanya maksimum 6%. Padahal kalau untuk mencapai target yang diumumkan itu perlu 8%. Dan tidak mungkin Jokowi bisa tumbuhkan ekonomi Indonesia lebih dari 6%. Karena modal pembangunannya itu sangat bergantung kepada hutang. Nah, hutang ini berfungsi sebagai rem otomatik. Begitu utangnya ketinggian, current account defisitnya besar, harus direm pertumbuhan ekonominya. Nah, yang kedua, untuk bisa membayar cicilan utang itu, tahun ini pemerintah mesti nyedot 400 triliun untuk bayar pokok, 380 triliun untuk bunga, 780 triliun, sepertiga dari APBN. Uangnya dari mana? Uangnya disedot dari rakyat dengan menawarkan surat utang bunga 6,5%, bank cuman bunganya cuman 2%. Jadi banyak uang berlebih dan lain-lain kesedot untuk bayar hutang ini. Istilahnya dari consumption masyarakat disedot oleh government untuk bayar hutang. Nah, itu automatic rem. Ya, mohon maaf pejabat Pak Jokowi nggak ngerti makroekonomics. Nggak bakal bisa ngomong begini. Ngomongnya itu kebanyakan ngibul dengan fakta-fakta yang selektif, tetapi bukan fakta-fakta yang komprehensif. Oke, saya ke Uda Ferry terlebih dahulu. Mungkin Uda Ferry tadi seperti yang saya gambarkan di awal diskusi tadi ya, karena kami ingin memotret itu. Mungkin beberapa hal dilakukan Presiden Jokowi dalam artian itu seperti yang dilakukan untuk memajukan Indonesia dan lain sebagainya. Oke, tapi pada satu titik tertentu ketika kemudian kami coba mundur dengan yang sering kita diskusikan parsial-parsial ya, bicara cawe-cawe waktu itu, lalu kemudian bicara soal apa namanya koalisi dan lain sebagainya. Kemarin juga disinggung dalam pidatonya Pak Jokowi, kan saya bukan ketua umum partai. Ini kalau di pidato-pidato kenegaraan di tahun-tahun sebelumnya kita juga nggak pernah nemu yang seperti ini ya, pernyataan-pernyataan seperti ini. Bukan ketua umum partai, bukan penentu koalisi dan lain sebagainya. Kemudian ada kata dihina dan lain sebagainya, itu kecil. Tapi kami ingin masuk begini, ada narasi bahwa untuk masuk Indonesia maju adalah dengan ABCD, pemimpin harus berani, internasional diancam internasional berani. Kami kok jadinya mencoba untuk melihat, jangan-jangan waktu itu memang dikondisikan Presiden seperti ini. Dalam hal apa yang disampaikan Presiden ketika pemimpin ke depan harus seperti ini dan lain sebagainya, itu mungkin benar. Tapi ketika di dalam itu mau dikonkretkan dalam sebuah tindakan nyata, kami melihat ada upaya bahwa untuk mencapai hal tertentu harus dengan caranya dia gitu. Ini yang kemudian agak kita pikirkan dari konteks demokrasinya. Mungkin bisa disinggung juga target, goals dari berbangsa bernegara ada di konstitusi kan, seperti yang juga disebutkan tadi, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Benar, tapi cara mencapainya pun tidak boleh selain demokrasi kan ya, Uda Ferry? Ya, pidato kemarin menunjukkan Jokowi sebenarnya coba menjauh dari nilai-nilai konstitusional yang saya pahami, terutama dalam dua aspek demokrasi dan aspek hukum. Aspek demokrasi kalau dilihat di pidatonya, terlihat bahwa Jokowi kesal ya terhadap tiga kelompok. Satu, kalangan pengkritiknya, sehingga dia membahas para pengkritiknya di dalam pidato kenegaraan, sebuah hal yang tidak wajar ya. Kelihatan dia tidak punya bahan yang lebih mumpuni untuk disampaikan di parlemen gitu ya, dalam sidang MPR yang menurut saya sangat penting. Itu sebabnya dia mengulas soal kalimat tolol, Pak Lurah, kodok dan segala macamnya. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu direspon dalam sidang yang sangat penting itu. Lalu Jokowi marah kepada partai politik, ya, terutama yang mendukungnya, karena ternyata ucapannya cawe-cawe itu terbentur partai sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan dia bukan ketua umum partai, bukan ketua koalisi, ya. Dia bukan juga lurah, dia adalah Presiden Republik Indonesia.
penekanan-penekanan yang tidak perlu juga dia sampaikan, karena semua paham pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, dia adalah kepala eksekutif tertinggi begitu ya. Dan ketiga, dia marah kepada publik luas begitu ya, dengan menyampaikan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia, dia siap dikritik. Jadi ini kontradiktif dengan beberapa pernyataan yang sebelumnya. Dan bahan-bahan perbincangan yang disampaikan oleh Jokowi sama sekali tidak menarik gitu ya, karena dia hanya membahas pertentangan-pertentangan yang ada di dunia sosial. Yang menarik sebenarnya dari pidato itu, dia sama sekali tidak menyinggung, Mas Indra, soal perkembangan hukum di era dan periode dia. Padahal dia bangga dengan nawacitanya ya, mau memberantas korupsi, melipat gandakan kekuatan KPK dan segala macam. Faktanya indeks persepsi korupsi kita anjlok dari 40 ke 34, 6 poin selama 2 periode. Itu sebuah hal yang sangat memalukan, karena jerih payah KPK dari 2003 untuk meningkatkan IPK kita menjadi lebih baik, anjlok di era Jokowi 6 poin. Sebuah prestasi yang sangat memalukan, tidak sama sekali tidak ada menyinggung soal korupsi, penegakan hukum, ya, dan ini memperlihatkan dia memang sadar dia gagal di banyak hal yang luar biasa, sehingga dia tidak bahas. Yang dia bahas adalah perdebatan di media sosial. Itu mungkin yang dimaksud Pak Rizal sebagai fakta yang dipilih tadi ya? Iya, fakta-fakta yang dipilih. Jadi itu sebabnya akhirnya dengan ketidakpercayaan diri dengan hasil pemerintahan, Jokowi mencoba menitikkan kepada satu hal, bahwa kami berhasil, ya, gitu ya, dan oleh karena itu kami harus dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, maka ini akan sulit, gitu ya. Dan yang menarik, garis merah yang dia buat adalah tidak cukup pemimpin yang pintar, harus berani, seperti saya lah kurang lebih, begitu ya, kata Jokowi. Padahal kalau kita lihat keberanian Jokowi memimpin Republik sangat lemah ya. Dia tidak berani berhadapan dengan raksasa-raksasa ekonomi misalnya ya. Dia bergantung sekali dengan Cina gitu. Lalu kemudian dia tidak berani menegakkan proses hukum yang lebih baik agar kemudian para mafia peradilan ya, para mafia hukum itu betul-betul mampu diberantas. Dia bahkan gagal membenahi partainya sendiri ya. Dia bahkan gagal kemudian memastikan koalisinya solid sebagai alat demokrasi yang menata berbagai hal. Sehingga seluruh janji yang dia janjikan, terutama di penghujung periode kedua ini, sama sekali kita tidak lihat pembahasannya. Jadi saya yang terbayang kalau pidato akhir ini, dia menyatakan, ini nawacita, 1, kami sudah tuntaskan, 2, kami sudah tuntaskan. Kan tidak pernah tersampaikan oleh Jokowi. Jadi dia hanya sedang menggiring kita, seolah-olah dia adalah orang yang santun ya. Oleh karena itu dia tidak peduli dengan hinaan itu. Sayangnya ucapan itu hanya di bibir, karena Jokowi tidak sama sekali memerintahkan anak buahnya ya untuk menghentikan upaya-upaya kriminalisasi terhadap pengkritiknya. Jadi seolah-olah saya tidak tersinggung, tapi anak buahnya terus bekerja. Jadi apa yang disampaikan tidak sesuai fakta apa yang terjadi di lapangan. Dan seperti ini menunjukkan bagi saya adalah nuansanya marah begitu ya. Sebagai pemimpin ya, yang kemudian bicara X tetapi yang terjadi Y, bagi saya itu adalah sikap yang memalukan. Oke. Kalau sudut pandang Bang Henry bagaimana Bang Henry ngelihat soal bahwa untuk mencapai dan ada upaya untuk melanjutkan apa yang dikerjakannya ini demi Indonesia maju ke depan harus dengan cara ini. Itu sebuah upaya Jokowi terjebak dalam fase hegemoni kebenaran. Saya kalau nggak tahu kalau apakah ini seperti yang terjadi di tahun 56 gitu ya, ketika Bung Hatta keluar sebagai wakil presiden saat itu gitu, karena tidak mau dengan demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Bung Karno saat itu gitu. Kira-kira gimana Bang Henry? Bicara Bung Hatta tuh gara-gara Bung Hatta keluar, menurut saya makanya Bung Karno jadi bablas. Saya agak menyayangkan tuh waktu itu. Nah kalau kemarin sih Pak Jokowi intinya sih dia pengen dikasihani aja tuh ya. Dan
sebetulnya pertanyaan besarnya kan dia tuh ngomong ke siapa sih? Ngomong ke rakyat, ngomong ke DPR, atau ngomong wabil khusus ke Bu Mega, gitu ya? Karena dia sendiri kan yang bilang bahwa dia akan cawe-cawe demi kepentingan negara. Kemudian cawe-cawenya terbukti terbaca, gitu ya? Bukan terbukti lah, terbaca oleh masyarakat. Dengan apa? Dengan dua hal. Relawan yang mengatakan tegak lurus ke dirinya itu tidak mendukung presiden yang didorong oleh partainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahannya, yang juga katanya tegak lurus pada dirinya, itu ternyata juga tidak mendukung calon presiden dari partainya. Justru mendukung calon presiden yang anak buahnya. Nah itu kan kita membayangkan bahwa, atau beginilah, begitu PKB, PAN, Golkar bergabung dengan Gerindra, itu pasti Mas Ganjar juga bertanya sedikit kaget. Loh kok ke sana? Kenapa nggak ke sini? Gitu kan? Nah kemarin itu Pak Jokowi berusaha untuk menjelaskan bahwa dia nggak ada urusannya sama itu. Dia bukan ketua parpol, dia juga bukan koalisi parpol. Nah itu dia ngomong ke siapa? Ngomong ke Bu Mega, bahwa seolah-olah dia tetap setia tegak lurus ke Bu Mega, padahal kondisinya tidak demikian, gitu misalnya. Kemudian lagi, menurut saya yang lucu juga adalah pernyataan dia tentang Pak Lurah. Ada dua hal jadi yang terbaca yang kemarin kita lihat tentang Pak Lurah itu. Yang pertama, kenapa kemudian dia baru menyadari bahwa selama ini kode itu adalah kode untuk dirinya. Jadi artinya mustahil 9 tahun berkuasa baru tahu kalau dirinya dipanggil Pak Lurah. Tapi yang paling aneh lagi, Dra, dia mengatakan bahwa jadi presiden itu tidak mudah. Banyak tantangannya. 9 tahun jadi presiden, kemudian Baru sadar. curhatan seperti itu kan sebetulnya bisa dia lakukan pada saat pidato kenegaraan pertama di tahun 2015. Agustus 2015, dia bisa ngomong. Jadi presiden itu ternyata gak gampang ya, banyak tantangannya. Dan itu bisa dia sikapi, dia tidak maju ke periode kedua. Itu kan ini udah 2 periode, ngomong kayak gitu lagi, gitu kan jadi aneh gitu kita ngelihatnya. Ini mau apa? Kan artinya kan ingin menentukan calon pemimpin ke depannya. Ya makanya, terus Anda tuh, kenapa kemudian Anda ingin banget menentukan siapa calon presiden selanjutnya? Emangnya waktu itu Pak SBY ikut menentukan bahwa harus Pak Jokowi ini melanjutkan kepemimpinan saya, kan nggak begitu. Jadi Pak Jokowi saat ini menurut saya memulai sebuah tradisi demokrasi yang rusak. Kalau kemudian dia menginginkan calon presidennya itu sesuai dengan dirinya. Nggak bisa gitu dong. Kemarin terlihat sekali kok Presiden Jokowi nampaknya ingin dikasihani ya. Dengan berkata, saya nggak apa-apa kok, saya dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang begini, dibilang begitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi menurut saya ini adalah, kemarin itu adalah pidato kenegaraan. Sudah berapa kali Presiden Jokowi melakukan 8 kali saya nggak salah, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 9 kali ya. 9 kali ya. Ini yang paling aneh menurut saya. Dan dia yang seru juga menjanjikan kembali ASN untuk naik 8%. Kita selama ini kan nggak pernah ngomongin kenaikan itu. Tapi menurut saya yang kemarin itu kelasnya bukan sebuah pidato kenegaraan sih. Dia lebih banyak untuk mengklarifikasi, minta dikasihani, dan kemudian dia berusaha untuk defensif terhadap hal-hal yang menurut dia benar, dan yang paling menyedihkan menurut saya dia berusaha kembali untuk menegaskan kepada rakyat untuk tidak sembarangan pilih presiden, yang kalau bisa presidennya sesuai dengan apa yang dia pilihkan, gitu kan? Nah itu kan jadi hal yang menurut saya sih nggak tepat. Mas Indra, Ya. di dalam disertasi politik saya ini, saya mungkin adalah orang Indonesia pertama yang memiliki disertasi tentang kaitannya antara momentum politik dengan karir politik. Itu ada 8 novelty yang saya dapatkan. Kemudian mungkin saya juga orang pertama di dunia yang mendefinisikan momentum politik itu apa.
hal-hal yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi jelas-jelas memang sedang membuat momentum politik untuk seseorang, mengkreasi momentum politik untuk seseorang, sehingga orang lain akan percaya dengan pilihan-pilihannya. Kalau tadi Mas Indra mengatakan tentang hegemoni kebenaran, um, dalam setiap pidato kenegaraan presiden, maka yang dihegemoni adalah kebenaran itu, Mas Indra. Tapi masalahnya kemarin itu informasi yang kita dapatkan sedikit, tapi lebih banyak mendengarkan tentang curhatan seorang presiden, kemudian alasan-alasan seorang presiden tanpa kemudian menyentuh hal-hal yang penting. Kemarin terlalu banyak bicara tentang hilirisasi, menurut saya tidak banyak bicara, bahkan IKN juga tidak disebut, sebuah kebanggaannya dia tuh. Kemudian Pak Jokowi juga tidak bicara tentang pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi, tidak bicara tentang KUHP, lebih banyak bicara tentang hilirisasi, bahkan dia tidak bicara tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di 2024, kecuali ya menginginkan figur calon presiden yang berkali-kali dia ungkapkan. Kalau dia katakan berani, siapa yang dimaksud berani? Prabowo berani. Indikatornya apa? Karena Prabowo prajurit, gitu. Terus akademisi nggak berani, terus gubernur nggak berani. Maunya apa sebenarnya? Nah, sebaiknya demokrasi rusak ala begini nggak perlu dipertontonkan lagi sih, Mas Indra, menurut saya. Itu pendapat saya, Mas Indra. Pak Rizal yang pernah berada di dalam pemerintahan di berbagai era ya, pernah ya Pak Rizal Ramli, tentu saja bukan sembarangan juga posisinya ada di Menko gitu loh. Bahkan juga menteri, kalaupun di menteri teknis, menteri yang strategis, ekonomi dan lain sebagainya. Pak Rizal melihat pidato kenegaraan kemarin itu terlalu disederhanakankah atau terlalu dianggap remeh kah kalau dari sudut pandang Uda Ferry, Bang Hendri tadi melihat masa curhat ada di pidato kenegaraan begitu kan? Kalau Pak Rizal sendiri melihat apa itu Pak Rizal? Indra, pidato kenegaraan puluhan tahun biasanya dinilai penting. Karena satu, ada evaluasi tentang apa yang telah dicapai, masalah yang ada, dan program arahan untuk tahun berikutnya. Makanya biasanya didengarkan secara teliti oleh kalangan bisnis, oleh luar negeri, maupun para analis. Nah, selama pemerintahan Jokowi, makin ke sini, pidato kenegaraan semakin tidak bermutu. Jujur aja, sejak 3 tahun terakhir, saya nggak pernah dengar lagi tuh, nggak ada nilai tambahnya. Beda sama dulu-dulu gitu. Nah, apalagi yang terakhir ini. Pertama, dia tidak menjawab apa masalah yang kita hadapi, bagaimana mengatasinya, dan masa depan tantangannya apa saja, dan solusinya apa dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, di dalam bidang kemiskinan, dan sebagainya. Nggak ada sama sekali. Yang ada orang curhat, ya. Ini kan mantan presiden yang kalau dibilang berani, ya kagak lah. Jokowi itu hanya berani sama rakyat. Dia kagak berani sama oligarki, nggak berani sama yang kuat, nggak berani juga sama Cina. Apanya yang berani, ya kan? Nah, dia minta dikasihani. Saya setuju sama Hendro tadi, Hendri sama Ferry minta dikasihani dengan curhat tentang hal-hal yang nggak penting. Ya, mohon maaf Pak Jokowi, sampean tuh udah habis, auranya udah hilang. Ya, kenapa auranya sudah hilang? Karena saudara Presiden Jokowi melanggar dan mohon maaf mengkhianati mukadimah dari Undang-Undang Dasar 45. Apa itu di Undang-Undang Mukadimah 45? Satu, negara, presiden, tugasnya itu mencerdaskan bangsa dengan memberikan informasi yang benar, memberikan solusi yang benar, bukan menawarkan hegemoni kebenaran ya yang sisinya cuma satu, sisi dari yang kuasa aja dengan data-data yang sifatnya selektif. Itu bukan mencerdaskan bangsa. Pemimpin yang sesuai dengan konstitusi kita
wajib memberikan pengetahuan yang benar, fakta yang benar, yang lengkap kepada rakyat supaya rakyat Indonesia lebih cerdas. Nah, yang kedua, mukadimah Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah negara wajib untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya 40% rakyat kita kategori miskin. Ya, 10 tahun Jokowi kok nggak ada prestasi yang menonjol di dalam mengurangi kemiskinan. Banyak yang suuzon, ini sengaja kali biar rakyat kita miskin terus, nanti dikasih bungkusan sedikit, uang sedikit, milih siapa gitu loh. Tapi itu pandangan yang betul-betul sangat pesimis. Kenyataannya memang Jokowi gagal mengurangi kemiskinan. Nah, yang kedua gagal juga mengurangi stunting yang 20% dari anak usia sekolah. Ginian aja nggak bisa. Padahal sederhana, kalau dia bagi 1 telur setiap hari kepada anak di bawah 12 tahun dan dia bagi susu, stunting selesai. Ya. Nah, ginian aja Jokowi nggak nyandak karena dia selalu penampilannya aja yang merakyat, hatinya itu oligarki. Dia kepengen jadi oligarki, dia kepengen jadi dinasti. Tampangnya aja merakyat, kita ketipu semua. Ya, nah makanya saya katakan dibandingkan Pak Harto, Indra, Ya. saya ini ditangkap sama Pak Harto, dipenjarakan 1,5 tahun. Pak Harto otoriter, lawan-lawannya disikat. Tapi di dalam hatinya masih ada rakyat. Ya, apa buktinya? Dia bikin program SD Impres, dia bikin pasar Impres, dia bikin puskesmas, dia bikin buku gratis, pendidikan murah, kebutuhan pokok. Karena Soeharto masih merasa dia anak rakyat, anak petani. Jadi kebijakannya pun tidak merugikan petani. Sementara Jokowi tampangnya merakyat, selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin miskin petani dengan cabut subsidi pupuk, dan yang kedua impor terus segala macam. Tapi itu bisa langsung ditumpahkan kepada Jokowi sebagai presiden saja ke semua kesalahan itu, Pak Rizal. Seperti stunting misalnya, soal stunting. Bukankah itu kemudian ada kementerian teknis di bawahnya, lembaga-lembaga, kepala daerah? Presiden. Kan presiden bisa minta hapuskan stunting, 5 tahun harus berkurang sekian persen. Dia kan nggak pernah ngomong kayak begitu. Sehingga menterinya yang ada ya masih bercanda-bercanda aja. Ya, karena anak yang stunting itu jadi beban keluarganya, beban lingkungannya, beban bangsa kita. Ya, dia nggak produktif. Dan ini bukan rocket science. Ini soal yang relatif sederhana. Kasih telur lah, kalau perlu kasih ayam, kasih susu. Tapi Presiden Jokowi sangat peduli sekali dengan kemajuan Indonesia di tahun ke depan, di mana persaingan dunia semakin ketat, borderless bahkan, teknologi yang semakin maju. Terus kemudian ini Pak Rizal terutama, bicara soal bagaimana bonus demografi dan lain sebagainya. Makanya kemudian di sudut pandang yang lain, Presiden seolah-olah ingin mengkondisikan, tanda kutip ya, bahwa presidennya harus benar-benar sehebat ini, dan orangnya tadi disinggung juga dalam pidato itu tidak cukup pandai, pintar, tapi harus berani kan itu dalam pidatonya. Artinya dia peduli dengan kemajuan Indonesia itu, Pak Rizal. Itu kan cuman slogan, cuman pidato saja, analisa yang asal kutip. Coba objektif, apakah bonus demografi terjadi kalau pengangguran tinggi, ekonomi hanya 6%, stunting 20%. Yang ada bukan bonus demografi Jokowi, yang ada itu beban demografi. Ya kan? Kalau you mau ada bonus demografi, Indonesia harus tumbuh 8%. Dan mohon maaf, sampai nggak pernah bisa lebih dari 6%. Karena model pembangunannya berdasarkan hutang. Dan yang kedua, sampean nggak pernah fokus sama sumber daya manusia supaya bikin rakyat Indonesia cerdas, stunting berkurang, dan sebagainya. Kok gitu ngimpi bonus demografi? Jadi
kurangilah bicara-bicara yang sifatnya palsu, artificial, dan tidak berdasarkan data yang komprehensif. Ini menarik juga Pak Rizal, sebelum ke udah Ferry lagi. Benar juga tidak disinggung soal IKN ya dalam pidato. Padahal dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ini adalah proyek terbesar di dunia saat ini yang dilakukan Indonesia. Artinya ini ke depan Indonesia akan punya sebuah ibu kota yang modern lah ya dibanding negara-negara lain di dunia ini. Dan ini adalah simbol kemajuan progres dari Indonesia. Saya kira itu argumen pidato yang mohon maaf juga ngawur. Kalau membantu mengembangkan ekonomi daerah, tidak dengan bikin istana. Yang kedua, pertama kalinya tanah itu diberikan konsesi 160 tahun. Lebih lama dari zaman kolonial, lebih lama ketika Inggris menguasai Hong Kong yang hanya 90 tahun. Dan yang ketiga, desain ibu kotanya aja diserahkan sama Cina. Kebayang nggak itu ibu kota negara didesain oleh negara lain? Berbahaya sekali dari segi keamanan, dari segi security. Mohon maaf Mas Jokowi, sampean tuh terlalu banyak ngelindur soal ibu kota baru ini. Ya, dan rakyat juga makin sadar bahwa ini proyek yang ngakunya tidak pakai budget, ngakunya tidak pakai APBN, buntutnya pakai APBN doang, investasi kagak ada. Ini akan jadi skandal lebih besar dari kereta api cepat Jakarta-Bandung. Mas Jokowi, udahlah, sampai itu kagak becus kok, masih ngimpi, jual mimpi kosong aja. Tapi optimis Pak Rizal bahwa seperti kemarin disampaikan dalam upacara 17 Agustus ya di Istana, itu terakhir kalinya di Istana Merdeka. Tahun depannya 2024 itu akan dilakukan di IKN. Artinya ini memang progres banget gitu ya, kalau menurut Presiden ya. Iya kan track recordnya kalau jual mimpi, ya kan, yang abal-abal kan banyak banget. Soal SMK udah laku 6.000. Soal ada uang di kantongnya 11.000 triliun. Dia nih suka jual mimpi yang abal-abal. Ya, kalau orang optimis itu harus, tapi optimis berdasarkan fakta, berdasarkan tren yang benar. Tapi kalau orang optimis tanpa basis fakta, tanpa basis realita, itu namanya daydreaming, mimpi di siang bolong, Mas Jokowi. Makanya sampean tidak pantas lagi jadi presiden. Terima kasih. Oke, Pak Rizal, saya lihat pendapat dari Uda Ferry lagi kembali kemudian di situ. Uda Ferry mungkin dalam konteks diskusi yang kita awali dengan pidato pada hari Rabu pekan ini gitu ya, kita lihat seperti itu. Apakah ini juga cukup menggambarkan sebenarnya bahwa yang terjadi selama ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi demi sebuah tujuan yang diharapkan dari Presiden Jokowi tentang kemajuan Indonesia ke depan. Kalau nggak pakai cara gini, sedikit-sedikit demo, aduh nanti susah nih bicara undang-undang kesehatan, biar investasi dari luar masuk rumah sakit dan sebagainya, di demo, ntar dulu deh dan lain sebagainya kayak gitu. Maka seolah kami menangkap bahwa biarkan saya, tanda kutip Presiden Jokowi ini, jalan, ditentukan Presiden ini, pasti maju deh Indonesia ke depan. Gimana kira-kira Uda Ferry? Versi Presiden Jokowi sih ya. Kalau soal demo kan dulu pidato pertama di 2014 saya ingat betul bahwa Jokowi bermimpi di demo orang. Nah sekarang mimpinya sudah terpenuhi malah minta tidak di demo lagi gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu dilihat ya. Saya bercanda dengan teman-teman, Mas Indra, ini pidato yang harus masuk rekor muri. Kenapa? Karena ini pidato kenegaraan pertama yang ada frasa tololnya, frasa kodoknya, frasa lurah begitu ya. Yang menurut saya aneh saja kalau di dalam risalah kenegaraan kita itu ada pidato yang memuat kata-kata yang hampir bisa dikatakan tidak lumrah terjadi. Jadi memang
sepertinya menurut saya Jokowi itu sudah kehilangan bahan untuk meyakinkan publik. Cuman kesimpulannya ketinggian, jadi bahannya kurang, kesimpulannya ketinggian. Ya, jadi itu sebabnya menarik sebenarnya kalau pidato ini diulas secara baik-baik dalam kajian hukum tata negara, dalam kajian politik, bahkan mungkin dalam kajian ekonomi. Saya melihat Jokowi sedang membangun sesuatu yang menurut saya sebuah langkah yang salah dalam menghadapi ruang politik dan ketatanegaraan. Dia sedang memperlihatkan betapa lemah dan takutnya dia menghadapi pemilu 2024, sehingga dia mau menekankan bahwa tolong pilih jagoan dia. Kurang lebih begitu bahasa kasarnya. Tapi itu bagi saya menunjukkan Jokowi tidak akan siap menghadapi segala sesuatu menuju 2024. Kita tahu bersama bahwa presiden itu pasti orang politik dan dia pasti akan menggunakan langkah-langkah politiknya untuk kemudian memenangkan pertarungan. Pasti dia akan berupaya orang pilihannya menang. Dan tidak lumrah seorang presiden yang tahu adab, tahu konsep politik yang baik, menyampaikan secara terbuka dia akan cawe-cawe, lalu dalam pidato kenegaraan kalau tidak pilihan dia, maka ini tidak akan berlanjut semua. Gitu. Seolah-olah presiden sedang mengancam sesuatu, tetapi itulah bagi saya ketakutan dia. Dia tidak percaya diri bahwa kapasitas politiknya, orang-orang yang ada di sekitarnya, timnya dia akan mampu mengantarkan kepada kemenangan. Itu sebabnya saya merasa ini cawe-cawe ini adalah pernyataan bahwa saya akan lakukan apapun untuk memenangkan jagoan saya, meskipun mungkin dengan cara-cara yang tidak benar, gitu ya. Jangan-jangan kalau memang yang dijagokan atau preferensi politiknya itu sudah pasti akan mudah menang, jangan-jangan memang tidak dengan cara menyampaikan terbuka begini, jangan-jangan ya? Iya, kalau dia yakin kepada kemampuannya, kepada calonnya, dia tidak akan menyampaikan seterang benerang ini ya, memberikan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak pernah disampaikan oleh presiden-presiden sebelumnya, cawe-cawe begitu ya. Dia menyampaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Bayangkan dia mencoba menghegemoni publik bahwa apa yang dia lakukan dalam hal cawe-cawe itu demi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan politiknya. Dan itu pasti jadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin seorang presiden bicara bukan kepentingan politiknya, dan dia menutupi kepentingan politik itu dengan mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini kalimat yang tidak percaya diri, kalimat orang takut berhadapan dengan pertarungan yang fair ya, sehingga dia memulai melakukan semacam gertakan-gertakan politik baik di ruang formil maupun ruangan informal maupun ketatanegaraan dalam pidato kenegaraan. Oke. Saya mencoba menghubungkan tadi apa yang disampaikan udah Ferry soal calonnya. Tadi Bang Henry juga sempat menyinggung soal menciptakan momentum Jokowi dalam pidato itu menciptakan momentum politik untuk seseorang. Bang Henry melihat ini menciptakan momentum untuk siapa, Bang? Kira-kira, Bang? Ini pastinya untuk jagoannya. Tapi begini, yang menarik itu tadi kan saya memulai dengan pertanyaan ini sebetulnya ingin disampaikan kepada siapa sih pidato ini? Gitu kan? Kalau kemudian kita melihat arah pergerakan koalisi parpol yang sangat menguntungkan Pak Prabowo, gitu ya, dan kemudian akhirnya publik menduga saat ini Pak Jokowi justru berkuda, gitu ya, pasti kan yang dia harus jaga yang tidak pernah terjadi selama pemerintahannya itu, Mas Indra. Untuk kali pertamanya dukungan di parlemen kocar-kacir untuk dirinya. Kali pertamanya dalam 9 tahun dia memimpin, dukungan parlemen kocar-kacir untuk dirinya. Di awal-awal pemerintahan dengan strategi belah bambu P3, Golkar, dia berhasil menyatukan kekuatan parpol. Yang terakhir masuk adalah PAN. Tapi kali ini itu kocar-kacir lagi. Justru di ujung kekuasaannya parlemen itu kocar-kacir. Dan kalau kemudian benar dugaan saya bahwa yang dia sampaikan itu sebetulnya pesan ini ditujukan kepada Ibu Mega misalnya, maka yang dia jaga adalah kesolidan parlemen. Bagaimana kalau kemudian parlemen mulai bertanya tentang program-program IKN misalnya, tentang program-program bansos misalnya,
atau infrastruktur mangkrak misalnya, atau hal-hal lain yang bisa membuat dia terjepit dan terimpeach. Hal ini serius loh untuk Pak Jokowi kali ini, walaupun koalisi besar ada di Pak Prabowo saat ini, tapi bila kemudian PDI Perjuangan yang menjadi pelindung dirinya selama ini, kemudian di parlemen berlainan sikap akibat hal-hal politis yang selama ini terjadi, itu kan membahayakan dirinya. Bayangkan Mas Indra, 5 Agustus 2023 saya baca di media, Sekjen PDI Perjuangan berkomentar tentang proses pengambilan keputusan di MK tentang usia calon wakil presiden, calon presiden. 7 Agustus 2023, kemudian tiba-tiba Harun Masiku terdeteksi. Kemudian dibalas lagi dengan food estate yang mangkrak. Betul. Sekarang itu ya, rame lagi tuh. Hal-hal seperti ini itu memperlihatkan bahwa ada pertarungan yang bisa dilihat, pertarungan politik quote and quote, yang gamblang, kasat mata, antara Merdeka, Tengku Umar, dan mungkin Kertanegara. Nah, hal ini memang harus disikapi Pak Jokowi. Cuma gagal Pak Jokowi menyampaikan ketakutannya dia ini tersembunyi dan tidak terbaca gitu. Jadi menurut saya ketakutan yang kemarin itu akhirnya diungkapkan dia dalam bentuk curhatan-curhatan politik. Lagi, ini kali pertamanya kocar-kacir kekuatan parlemen. Dan Pak Jokowi tidak mengetahui kesolidan apa nanti yang akan dihadapi oleh koalisinya. Apakah masih solid luar biasa 100%? Ataukah hanya tinggal Gerindra saja yang mendukung? Kalau kemudian pergerakan politik ini berujung impeach, kemudian diangkat misalnya masalah usulan 3 periode, kemudian diangkat masalah usulan perpanjangan masa jabatan presiden, dan lain-lain, ini akan menyulitkan. Makanya dia tegaskan, saya nggak ikut-ikutan ini. Saya bukan ketua parpol, saya bukan ketua umum koalisi parpol. Saya ini Presiden Republik Indonesia. Ya, dari dulu kita juga tahu gitu. Tapi kenapa kemudian diungkapkan saat ini? Mungkin dia ada ketakutan yang lebih besar daripada sekedar IKN berhasil atau tidak. Apa? Kocar-kacir kekuatan di parlemen yang bisa berimbas kepada dirinya. Gitu kira-kira. Menarik sekali nih kalau gitu nih penggambaran. Jadi yang terlihat selama ini di belakang layar dimunculkan Bang Henry nih jadinya nih. Jadi ngomongin berhasil juga kita nanya ya kan, biar bongkar-bongkar sedikit kan. Atau dengan sendirinya Bang Henry. Ya, tapi benar itu terjadi polemik yang tanya jawab. Jadi dugaan Bang Henry, saya tadi mau nanya, dugaan Bang Henry kenapa ini pidato kenegaraan kemarin ditujukan ke Bu Mega untuk menjelaskan itu? Untuk menjelaskan posisinya. Tapi pertanyaannya begini, Bang. Kalau memang untuk itu disampaikan ke Bu Mega, kenapa harus dipublikasikan? Maksudnya disampaikan dalam pidato kenegaraan. Yang itu adalah terpublikasi. Tidak misalnya ada pertemuan politik yang, ya silaturahmi politik yang tiba-tiba datang ke Tengku Umar misalnya. Itu pasti akan terjadi, pertemuan itu. Tapi untuk apa? Kan tadi Bang Rizal dan Bang Ferry termasuk Mas Indra sudah mengungkapkan 5 huruf tadi. Dan semua 5 huruf ini berkali-kali dimunculkan. Yang pertama adalah PANIK, panik. Yang kedua, TAKUT, takut. Gitu kan? Ya, akhirnya diungkapkan lagi semua. Dia lupa tentang IKN, dia lupa tentang pemilu, dia lupa dengan infrastruktur yang dibangga-banggakan, dia lupa dengan bansos. Misalnya dia sama sekali tidak singgung tentang anti korupsi, sibuk dengan hilirisasi, dan kemudian ujungnya dia janjikan kenaikan gaji PNS 8% dan untuk pensiunan 12%. Ini hal-hal seperti ini kan menandakan gue mesti ngapain nih ya kira-kira. Ini bahaya nih, mungkin juga nih, mungkin Pak Jokowi mengetahui Golkar akan ke Gerindra, PAN akan ke Gerindra. Mungkin mereka juga sudah lapor. Tapi mungkin yang tidak diketahui oleh Pak Jokowi adalah timingnya, waktunya. Begitu cepat.
Pak Jokowi lupa bahwa mereka sebetulnya juga politisi. Saat ini menurut saya terjepit Pak Jokowi. Dengan parlemen yang kocar-kacir, parlemen bisa membuat apa saja kepada presiden. Dan mungkin yang garis lurus hanya Gerindra saja. Yang lain mungkin akan memainkan peran sebagai politisi yang akhirnya ada bergaining kepada presiden. Secara tidak sengaja, akhirnya Presiden Jokowi sendiri yang membuat kedudukan seri atau equal. Sebelumnya Pak Jokowi sangat dominan terhadap partai politik. Saat ini dengan kocar-kacirnya parlemen, saya sarankan untuk berhati-hati dan berpikir ulang. Timing yang tidak dikira Pak Jokowi itu misalnya apa, kayak Golkar mengumumkan sekarang dengan PKB dan Ya, begitu cepat kemudian mengumumkan ke Gerindra. itu tidak sesuai dengan keinginan Pak Jokowi, kalau dugaan. Mungkin ya. Mungkin. Kenapa? Karena akhirnya membuat kocar-kacir parlemen. Sekarang partai politik punya kedudukan yang sama, bergaining yang sama saat ini. Dengan presiden yang tadinya sangat dominan. Apalagi PDI Perjuangan tidak diuntungkan saat ini. Jadi memang kondisi yang sama sekali tidak diduga oleh Pak Jokowi, yang akhirnya keluarlah statement-statement meminta pengakuan dan meminta kasihan dari rakyat Indonesia itu kemarin. Itu menurut saya. Makanya kemudian sekarang muncul food estate, dipermasalahkan, itu lebih kepada bukan kepada Pak Prabowo ya, tapi memang karambolnya ke Pak Jokowi maksudnya ya, Bang Indri? Kebijakannya begitu. Anda mau menggunakan kartu Anda, saya juga punya kartu Anda. Anda mau menggunakan kekuatan Anda, saya juga sekarang punya kekuatan. Ini kocar-kacir, sebuah situasi yang sangat tidak diinginkan saya rasa oleh Pak Jokowi. Ada partai politik yang sana, ada poros politik yang sana, sementara ada oposisi yang siap nih juga untuk bergaining, gitu kan? Itu menariknya. Jadi mungkin sekarang tadi kan Bang Indri bilang saat ini Presiden Jokowi bisa saja artinya dalam kondisi terjepit nih sekarang, karena partai politik di parlemen bisa saja kemudian mengungkit ABCD ya, persoalan-persoalan yang lain tadi kan. Tapi kalau kemudian melihat kondisi, katakanlah begini nih, kalau ini dugaan-dugaan saja ya, kan sempat dikatakan sudah mengkondisikan aparat penegak hukum dari mulai KPK, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ini isu di publiknya begitu tuh. Kan artinya tetap kuat Presiden di situ. Gimana, sorry putus tadi. Ya kan artinya tetap kuat Presiden, karena dugaan-dugaan di publik sekarang bergulir kan, ada dikondisikan KPK-nya, dikondisikan MA-nya, dikondisikan MK-nya, dikondisikan aparat penegak hukum. Pertanyaannya sekarang siapa yang mengkondisikan siapa? Kejadian membenarkan dasi ketua KPK oleh ketum PDI Perjuangan itu nggak bisa dianggap angin lalu. Itu terlihat jelas di publik misalnya. Hal-hal seperti itu. Kemudian di polisi sendiri, ya kan ada berbagai faksi di dalam teknik polri sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya, memang saat ini kondisinya Pak Jokowi sedang berhati-hati. Dan koleha-koleha setianya dia, seperti misalnya Pak Luhut gitu ya, atau Pak Prabowo, mungkin juga sedang melihat-lihat mesti kemana arahnya nanti. Mesti kepada siapa pergerakannya itu nanti. Jadi kan, dan jangan lupa Mas Indra, beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan justru dukungan penuhnya, hibahnya itu, kerelaan untuk dibully itu kan ada di orang yang namanya Puan Maharani. Setelah mematikan mic misalnya untuk meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dibully bukan Pak Jokowi, yang dibully Puan Maharani. Dan kok tiba-tiba sekarang secara kasat mata melakukan dua hal yang bertolak belakang. Menaikkan momentum untuk Pak Prabowo Subianto, variabelnya 3 Mas Indra. Transformational leadership, modal sosial, dan profesionalisme atau pengalaman. Itu dilakukan untuk ke Pak Prabowo sehingga momentum politiknya naik. Tapi di sisi yang lain Ganjar Pranowo justru direndahkan momentum politiknya. Salah satunya apa?
baju garis-garis hitam putih yang kemudian direspon sangat negatif oleh netizen. Yang akhirnya sekarang Pak Ganjar nggak pernah mau lagi itu pakai itu baju hitam putih itu. Nah, dengan pengorbanan hibah mikrofon lah ya misalnya yang diberikan oleh Mbak Puan supaya Pak Jokowi kebijakan-kebijakan yang lancar, kok sekarang berkuda? Ternyata begitu kan? Lupa ini ya, lupa sejarah gitu maksudnya. Ya itu bahasa lo ya. Kalau menurut gue, menurut saya, kok begitu sih tendensinya gitu? Kan mestinya nggak begitu. Coba sekarang Budiman Sujatmiko datang ke Gerindra, disambut satu partai seperti itu dengan lengkap wartawan ada di sana. Mana mungkin nggak diarahkan? Tadi kalau jadi itu keluar tuh Prabowo Budiman, gimana tuh? Saya dapat spill kaosnya tuh. Jadi kan dahsyat juga tuh. Gitu loh, Dra. Nah, satu lagi nambah sebelum ke Bang Bush. Begitu ya. Jadi sebelum ke udah lagi satu lagi nambah nih. Apa yang ditangkap Bang Hendri ini sama saya udah lama juga mau nanyain. Ketika pertemuan antara Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto, saya agak kaget karena ada garis bawah seolah-olah dari Mbak Puan ketika ngomong saya sedang bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan itu seperti di garis bawahi. Biasanya kan cukup Pak Airlangga atau ya nggak sampai ditebalkan gitulah intonasinya atau artikulasinya gitu. Itu waktu itu saat rame-ramenya Golkar lagi ada anginnya cukup kencang ya soal mau ada munaslup dan lain sebagainya itu loh, Bang Hendri. Itu gimana Bang Hendri menangkap? Apakah ini bagian dari sebuah ada semacam kesepakatan bareng bahwa yang menjadi tanda kutip lawan politik bersama adalah Presiden Jokowi? Salah satu partai politik yang dibelah bambu, dugaan belah bambu itu kan tadi saya sudah jelaskan. Dan saat-saat beberapa hari lalu kan itu terjadi lagi. Gitu. Dan Pak Airlangga Hartarto menurut saya sempat mencari perlindungan ke Ibu Mega pada saat hadir di acara Haul Bung Karno. Sempat disindir juga oleh Ibu Mega tuh. Ada yang sudah datang, tapi katanya masih mikir-mikir. Tapi di acara itu Pak Prabowo sudah nggak datang, Mas Indra. Jadi sudah dianggap rival menurut saya oleh Ibu Mega karena Ibu Mega sudah menentukan calon presidennya siapa. Jadi akhirnya ini menurut saya kondisi yang tidak mudah saat ini oleh Pak Jokowi pada saat ya Golkar dan PAN lebih cepat mengumumkan bergabung dengan Gerindra daripada yang dia perkirakan. Mungkin dia memperkirakannya itu Oktober pada saat pendaftaran, bukan sekarang-sekarang ini. Karena kalau sekarang-sekarang ini masih cukup banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Maka menurut saya kita akan lihat drama baru saat ini adalah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan itu kemudian bisa saja deal-deal terjadi lebih jauh yang akhirnya kemudian merepotkan Pak Prabowo Subianto deal-deal itu. Oke, menarik ya ini ya. Oke, mungkin dari Uda Ferry melihat ya akhirnya kita berlanjut diskusinya menjadi ke soal dinamika yang terbaru saat ini, Uda Ferry. Tapi kalau kembali lagi ke soal posisi Presiden Jokowi ini seperti apa kira-kira Uda Ferry menangkap dalam artian akhirnya di masa-masa terakhir jabatannya karena presiden disebut dari awal dia cawe-cawe, maka mau nggak mau sekarang ini menjadi seperti petarung politik. Harusnya kan sudah tidak begitu ya. Kalau idealnya ya, tidak lagi ngomongin A, B, C, D, E ke depannya siapa yang mau jadi apa dan lain sebagainya. Harusnya bukankah seperti itu, Daveri? Ya, konsep politik seorang presiden itu yang dikemukakan sama mantan presiden Filipina dan presiden Amerika Kennedy, gitu ya, sederhana. Bahwa begitu kepentingan negara menjadi tanggung jawabmu, maka kepentingan politik ditinggalkan. Gitu ya. Nah, presiden jabatan yang seperti itulah. Ya. Tapi Jokowi sepertinya terjebak dalam ruang politik yang dia sendiri tidak bisa kendalikan. Dan ini yang membuat akhirnya Jokowi akan merana kalau
terus melanjutkan ini. Mestinya sebagai presiden dia sudah masuk ke sebagai akan mantan presiden, dia sudah harus masuk fase sebagai guru bangsa, bapak bangsa gitu ya, yang kemudian lebih menunjukkan kearifannya agar pertarungan politik lebih fair ya, bisa dinikmati oleh kubu-kubu yang lain yang akan menggantikannya. Tapi Jokowi memaksakan sesuatu yang mungkin faktornya karena selintingan terdengar bahwa akan ada berbagai proses hukum yang akan mengitari Jokowi dan dinastinya. Dan ini yang mungkin menjadi ketakutan dan semacam apa ya, saya harus memastikan kursi presiden ke depan saya ikut menentukan, kurang lebih kan begitu. Dan itu yang membuat jebakan-jebakan baru kepada Presiden Jokowi. Ini masih setahun lebih lagi ya, presiden baru akan datang. Saya yakin dengan periode menuju Oktober saja perpecahan koalisi sangat signifikan terjadi, apalagi setelah pemilu gitu ya. Saya tidak yakin Jokowi akan punya kekuatan real yang akan betul-betul melindungi dia dan dinastinya. Saya mungkin agak agak masuk akal juga kenapa orang Minang tidak banyak memilih Jokowi, Bang Hensa. Karena ada filosofi orang Minang gitu ya, sekali ombak besar datang, sekali tepian berubah gitu ya. Sekali ganti presiden, lain lagi ceritanya. Jokowi harus sadar betul itu. Oleh karena itu, kegagalan Jokowi di tahap ini adalah dia memastikan ikut campurnya dia dalam urusan politik yang dia pasti tidak akan mampu mengendalikan presiden baru, siapapun dia. Mau Ganjar jadi presiden, dia adalah presiden, dan Jokowi hanya mantan presiden. Mau Prabowo adalah presiden Republik Indonesia, dan Jokowi adalah mantan. Mau Anies adalah presiden, apalagi Anies kan. Tentu akan sangat beda ceritanya kalau Jokowi sudah menjadi mantan. Oleh karena itu kesalahan besarnya ya cawe-cawe itu. Nah, 1 tahun tersisa ini dia harus kembali ke jalur yang menurut saya paling ideal yang harus dia lakukan, yaitu memastikan proses berjalan adil, dia tidak menunjukkan keberpihakannya, dan menjadi seorang mantan presiden yang baik di kemudian hari, yang betul-betul memberikan jalan bagi semua orang yang layak untuk dipilih. Nah, ini sebelum ini betul-betul menjadi bumerang bagi Jokowi, dia harus betul-betul menarik diri ke tempat yang paling layak untuk. Atau sudah dimulai dari pidato kemarin itu, saya bukan ketua umum partai, saya tidak menentukan koalisi, atau dimulai dari situ kali, Bang? Tapi kan itu masih semacam plan ya, mau ke kanan atau mau ke kiri dia nggak jelas. Mau bilang dia bukan ketua umum partai, tidak menentukan siapa calon presiden, tetapi harus pemimpin yang berani, yang tidak sekadar pintar. Jadi kalau bisa dia masih menempuh 2 jalan, dia akan gunakan. Nah, mestinya dia sudah memastikan jalan tengah ya, jalan yang membuat dia dianggap sebagai orang yang memberi ruang bagi siapapun untuk menjadi presiden. Bukan orang yang cawe-cawe dalam pemilu untuk melanjutkan kepentingannya dan untuk menyelamatkan dinastinya. Kalau ini dilakukan, saya yakin ini akan berimbas kepada Jokowi, siapapun yang akan menjadi presiden, dia akan terdampak sesuatu. Apalagi banyak faktor kebijakannya yang menurut saya sangat bermasalah. Oke, jadi kalau Bang Hendri tadi menyinggung soal Jokowi terjepit dalam kondisi sekarang ini, ya ini Bang Hendri karena memang yang dilakukannya sendiri ya berarti ya Bang Hendri ya. Kalau misalnya dia tidak dari awal tidak mau menentukan siapa calon pemimpinnya, tidak mau cawe-cawe, tidak ngomongin koalisi sama sekali, fokus terhadap program kerja saja, kan artinya beres sebenarnya, nggak ada masalah berarti ya Bang Hendri ya? Iya, sebetulnya begini, menurut saya ya Mas Indra, Pak Jokowi itu sudah mendapatkan peringatan dengan peristiwa 21 April 2023 lalu. Pada saat Ibu Mega menjadikan anak emasnya calon presiden. Kan deklarasinya itu Bu Mega. Sebetulnya kan itu peringatan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang menyetikan saya ya, bukan Pak Jokowi loh. Tapi kan kemudian Pak Jokowi meneruskan cita-citanya untuk cawe-cawe. Yang akhirnya ujung-ujungnya relawan-relawan dia yang paling tegak lurus pindah ke Prabowo.
koalisi partai politik yang katanya tegak lurus kepada dirinya, yang juga anak buahnya dia di dalam kabinet, itu kan Julhas, kemudian Prabowo anak buahnya dia, akhirnya pindah juga. Gitu. Jadi sudah diingatkan oleh Bu Mega, tapi kemudian dia paksakan untuk menjadi kingmaker. Akhirnya dia berhadapan dengan semua politisi-politisi canggih di Indonesia. Dan terlihat saat ini, dipertontonkan di depan publik, bagaimana Ibu Mega memperbaiki dasinya Firly Bahuri. Wah, KPK ya. Iya, itu kan diperlihatkan ke publik, itu kode yang luar biasa. Jadi menurut saya saat ini memang sebuah momen yang harus Pak Jokowi sikapi hati-hati. Kalau saya memprediksi ke depannya, dia akan segera bertemu Ibu Mega, kemudian ada keputusan-keputusan yang walaupun tidak diumumkan keputusan itu, tapi akan terlihat di publik. Gitu. Misalnya, sangat mungkin saat ini MK tidak akan memenuhi permintaan para pemohon untuk menurunkan usia calon presiden dan calon wakil presiden, misalnya. Dan mungkin beberapa hal-hal lain yang bisa kita lihat dalam perpolitikan ke depannya. Itu kira-kira Mas Indra. Oke, menarik sekali, tapi waktu kita mungkin sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan mungkin dengan tema yang terbaru ya, update terbaru, kondisi terbaru. Jangan-jangan sudah akan muncul prediksi-prediksi Pak Hendri itu di pekan-pekan ini nih. Baik, terima kasih Bang Hendri Satrio, terima kasih Bang Ferry Amsari, lalu juga tadi ada Pak Rizal Ramli ya. Terima kasih atas waktunya, memang sempat terputus tadi koneksi dengan Pak Rizal Ramli, tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali dalam cross check. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua tentang dinamika politik kita menuju ke 2024. Tapi ya hati tetap tenang, tentukan pilihan Anda dengan rasional. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.